Selamat datang kembali di tutorial elektronika industri. Kali ini kita menginjak bagian 3 dari tutorial video designer. Pada bagian kali ini kita masih tetap akan mengutak-atik project belajar yang telah kita buat. Kita open last project belajar. Terakhir kali kita membuat panel 3. Pada panel 3 ini akan kita tambahkan sebuah numeric display. Kita ubah stylenya, kita input modenya kita enablekan, dan display pop-up keypad kita juga kita centang. Kemudian di panel 3 ini juga kita tambahkan sebuah objek animasi, yaitu grab dengan tipe tank grab. Tank grab ini akan menunjukkan level ketinggian air, di mana level ketinggian bisa saya ulangi, di tank grab ini kita analogikan menunjukkan level ketinggian suatu cairan, di mana inputnya kita atur melalui numeric display 1. Sebelumnya perlu kita tambahkan sebuah variabel baru bertipe integer. Kita pilih yang u integer, unsigned integer. Source-nya tetap internal. Kita masih tetap memposisikan touchscreen kita ini pada posisi standalone atau tidak terhubung ke dalam suatu jaringan. Oke. Kita kembali ke panel 3. Pada property inspector dari tank grab, kita atur bahwa tank grab akan menyajikan data dari bernilai 0 hingga bernilai misalnya 250. Kemudian variabel yang digunakan adalah u integer. Kemudian pada numeric display, input modenya kita enable. Variabelnya juga variabel u integer 1. Oke, kita simulasikan. Kita ke panel 3. Kita masukkan nilai yang ingin kita tampilkan, misalnya 145. Sini adalah level ketinggian yang mewakili nilai 145. Atau kita ubah 12. Berkurang. Pada property inspector kita telah atur bahwa tank grab akan menunjukkan nilai dari 0 sampai 250. Jika kita beri nilai lebih dari 260, maksudnya lebih dari 250, misalnya 260, maka yang ditunjukkan adalah nilai maksimal. Kita coba 240. Ada sedikit penurunan. Coba 223. Kemudian bagaimana jika kita ingin memposisikan, memanfaatkan tank grab dan numeric display ini untuk menampilkan data ketinggian level suatu cairan dari input peralatan lainnya yang terhubung ke dalam suatu jaringan otomasi industri pada touchscreen kita ini. Oke, sekarang kita posisikan, atau di sini kita posisikan touchscreen kita ini sebagai suatu human machine interface, sebagai user interface kepada kita, di mana data yang ditampilkan berasal dari peralatan luar, peralatan lain yang terhubung ke dalam suatu jaringan otomasi industri, di mana touchscreen kita ini berfungsi sebagai user interface-nya. Pertama, kita fungsikan di sini hanya untuk membaca dari level transmitter yang ada pada peralatan luar yang terhubung dengan touchscreen kita ini. Sehingga di sini pada numeric display, di property inspector-nya, input modenya kita disable. Oke, di sini kita tidak bisa menginputkan nilai pada numeric display ini.
kita hanya bisa membaca nilai yang dibaca dari peralatan luar yang terhubung dengan touchscreen kita. Nah, kemudian pada sebelum ke variabel, kita di sini perlu menambahkan I/O manager. Kita masukkan driver baru, driver protokol komunikasi. Di sini misalnya kita gunakan driver untuk protokol komunikasi Modbus RU. Equipnya kita sebut Modbus Equipment. Oke, di sini Modbus RU terhubung pada COM1. Posisi COM1 nanti bisa kita baca lebih lanjut di manual dari XBTGT 2330 atau XBTGT series. Kemudian pada Modbus Equipment ini, di sini ada scan rate atau lamanya interval waktu pengambilan data dari peralatan Modbus Equipment 1 ini. Misalkan kita umpamakan sebuah PLC, ada 4 pilihan, fast, medium, slow, dan user defined. Kemudian dari Modbus RU 01 ini, pada property inspektornya bisa kita konfigurasi. Oke, terhubung pada kompot 1, serial interface-nya ada 2 pilihan, RS485 atau RS232. Ini transmission speed-nya, rate recount, recovery timeout, dan sebagainya. Modbus Equipment 01 juga bisa kita konfigurasi. Ini adalah address dari Modbus Equipment, di mana di sini berfungsi sebagai slave, sedangkan sebagai masternya adalah touchscreen yang kita gunakan. Kemudian panjang datanya bisa kita atur antara custom, maximal possible, minimum possible. Kita gunakan custom saja. Kita kembalikan ke nilai tadi 120 bytes. Keterangan lebih lanjut bisa dibaca dari referensi mengenai protokol Modbus. Oke. Nah, kemudian kita ke variabel. Variabel U integer 01. Kita ganti source-nya adalah source eksternal. Di mana source eksternal tersebut berasal dari Modbus Equipment 01. Ini device address-nya. Ada 2 pilihan, 401 atau 301. Di sini device address 401 menunjukkan bahwa kita membaca nilai dari holding register untuk address 0, di mana address ke 0 di indeks angka 1, 401. Maka di sini dapat kita lihat offsetnya adalah 0. Ini jika kita 401, berarti kita membaca holding register. Kemudian untuk 3001, ini berarti kita membaca nilai dari input register. Keterangan lebih lanjut mengenai apa itu input register dan holding register bisa dibaca di referensi yang dikeluarkan oleh Modbus IDE tentang protokol Modbus. Ini adalah salah satu contohnya, Modbus Application Protocol versi 11B, atau juga Modbus Messaging Implementation Guide, atau Modbus Over Serial Line. Di sini kita bisa membaca keterangan lebih lanjut mengenai jenis-jenis register. Ada holding register, input register. Nah, kembali ke sini. Kita misalkan di sini kita ingin membaca nilai input register untuk address ke 0 atau indeksnya yaitu 1. Jadi alamatnya adalah 3001. Kita oke. Nah, kembali ke panel tadi. Sekarang kita simulasikan. Kita masuk ke panel 3. Di sini karena kita belum menghubungkan Modbus Equipment 01 dengan touchscreen kita, maka ada pesan error di mana nilainya tidak terbaca. Oke. Nilai ini akan muncul jika kita memasang Modbus Equipment 01 sebagaimana alamat ini di COM01, kemudian kita beri address slave address-nya yaitu 1. Kita keluar dari simulasi.
Sini ada keterangan dari Modbus RTU01, Modbus Eggman 01, configuration, step address-nya 1. Step address, berapa nilai slave address maksimum bisa kita baca di dokumentasi mengenai protokol Modbus. Oke. Kemudian di tampilan window kita ini IDE dari Video Designer, kita lihat ada banyak bagian, ada navigator, property inspector, dan tool chest. Ada feedback zone juga. Ini bisa kita sembunyikan terlebih dahulu dengan menutup. Kita nyalakan. Ada. Itu juga dengan property inspector. Tool chest juga bisa kita sembunyikan sementara. Terus kemudian navigator juga bisa kita sembunyikan sementara. Jika ingin kita tampilkan, kita klik lagi. Ini juga kita klik sehingga posisinya adalah drop down. Toolchest ini menyediakan banyak sekali fasilitas objek-objek animasi seperti grab atau lampu yang pernah kita gunakan di panel 1 dan juga meter. Oke. Sekian dulu untuk tutorial Video Designer bagian ketiga. Selamat mencoba, selamat belajar. Terima kasih.